Untuk penjelasan cara membuat grup, saya akan mencontohkannya pada kelas yang sudah ada. Itu pada kelas yang saya ampu, itu kelas Fisika Terapan kelas 2K pada program studi D3 Alat Berat. Di sini, kita masuk ke menu sebelah kanan, lalu pada menu Administration, kita pilih Users, lalu kita klik Groups. Pertama, kita harus melakukan Create Group. Misalnya nama grupnya adalah grup A. Kita tidak perlu mengisikan grup ID number, grup description, atau yang lainnya. Kita biarkan saja kosong, lalu kita save change. Lalu lakukan hal yang sama untuk grup berikutnya. Misalnya kita akan buat grup baru dengan nama grup D. Lalu kita save and change. Setelah kita memiliki dua buah grup, maka kita harus memasukkan nama mahasiswa ke dalam grup A dan ke dalam grup B. Caranya adalah di sini ada members of. Kita klik grup A saja, lalu kita add remove users. Sini kita memiliki potensial members berupa mahasiswa berjumlah 18 orang. Misalnya saya ambil selang-seling. Caranya adalah dengan klik nama mahasiswa, lalu kita tahan tombol kontrol pada keyboard kita. Lalu add. Maka 9 mahasiswa sudah masuk ke dalam grup A. Jika sudah, maka kita back to groups. Kita lihat ya, di grup A sudah ada 9 member. Sedangkan di grup B masih kosong. Maka kita lakukan hal yang sama. Kita add or remove users. Kita pilih selang-seling lagi, klik, lalu tahan tombol kontrol. Lalu add. Maka grup B juga akan memiliki 9 mahasiswa. Lalu kita back to groups. Setelah kita memiliki groups, maka kita perlu melakukan yang namanya grouping. Nah, grouping ini berguna apabila kita nanti membuat sebuah aktivitas berupa kuis atau UTS, di mana kita akan membedakan jenis soalnya. Misalnya, soal A dan soal B. Klik pada bagian grouping. Kita buat create grouping. Misalnya groupingnya untuk soal, maka kita buat di sini adalah soal A, lalu save change. Lalu kita buat lagi untuk yang soal B, soal B, lalu save change. Nah, di sini kita lihat di sini ada menu edit. Di sini ada gambar gerigi, kita lakukan edit. Untuk mengedit grup apa yang sudah ada. Kemudian kita juga dapat klik pada gambar orang di sini untuk melihat siapa saja yang masuk ke dalam soal A. Di sini kita klik untuk grup A untuk mendapatkan soal A, lalu kita add. Lalu back to grouping. Lalu kita bagian di soal B, kita klik yang gambar orang ini. Lalu kita masukkan grup B, lalu add. Back to grouping. Maka untuk soal A, kita akan memiliki grup A dan soal B untuk grup B. Kita juga dapat membuat grouping yang lain, misalnya adalah grup lebih dari 2, misalnya soal A, soal B, dan soal C, dengan masing-masing anggota yang lebih sedikit. Setelah kita sukses melakukan grouping, kita dapat mengecek pada bagian users. Di sini kita lihat di enrolled user. Di enrolled user ini akan ada nama mahasiswa berikut dengan grupnya.
Jadi kita tidak bisa meng-hide mahasiswa ini berada pada grup yang mana. Jadi di sini mahasiswa akan dapat melihat kalau kita sudah melakukan grouping mahasiswa masuk ke dalam grup yang mana. Dari sini juga kita dapat melakukan editing groups milik mahasiswa secara manual. Misalnya, mahasiswa ini mestinya dia berada pada grup B, ketika kita ganti saja. Kita pilih ini menjadi B. Lalu A-nya kita buang. Lalu kita save. Kemudian misalnya mahasiswa yang ini dia menjadi grup A. Lalu kita buang si grup B-nya. Lalu kita save. Maka akan berubah grupnya.